Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pupuk 10 dengan saya Ahmad Zaki dan juga teman saya Kevin Putra dan Nasrwan akan menjelaskan jurnal dan juga jawaban dari soal UTS untuk mata kuliah jaringan saraf tiruan. Untuk jurnal sendiri, judul yang kami gunakan yaitu peramalan jumlah penjualan menggunakan jaringan saraf tiruan back progression pada perusahaan air minum dalam kemasan. Berikut adalah resmi jurnal. Latar belakang sendiri dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pentingnya peramalan penjualan untuk menentukan jumlah produksi air minum dalam kemasan di perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat akurasi jaringan saraf tiruan back progression dalam meramalkan penjualan AMDK. Untuk metode sendiri terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data, lalu transformasi data, pelatihan, dan juga pengujian. Untuk pengumpulan datanya menggunakan data penjualan produk AMDK atau Smiley pada tahun 2017 sampai 2018. Transformasi data. Sebelum melakukan proses peramalan, maka data yang sudah ada akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan juga data testing. Data training merupakan data yang digunakan untuk proses pelatihan, yaitu penjualan tahun 2017, bulan Januari sampai Desember. Adapun data testing yang digunakan untuk proses peramalan, yaitu penjualan bulan Januari hingga Desember tahun 2015. Pada tahap normalisasi ada 2 aktivitas. Yang pertama yaitu normalisasi dan juga perancangan jaringan arsitektur. Yang pertama normalisasi. Data penjualan MDK tahun 2017 yang akan digunakan sebagai data latih terlebih dahulu dinormalisasi ke dalam rentang 0 sampai dengan 1. Normalisasi dilakukan dengan rumus X aksen sama dengan X min A dibagi B min A. Dengan X aksen yaitu data ternormalisasi, X yaitu data asli, A itu data minimum, dan B itu data maksimum. Yang kedua itu perancangan arsitektur jaringan. Perancangan arsitektur jaringan yang digunakan adalah jaringan multilayer dengan 12 neuron input, 10 neuron hidden layer, dan juga 1 neuron output. Untuk pelatihan sendiri itu menggunakan parameter running rate, momentum konstan, epochnya 1000, dan juga target error minimum yaitu 0,001. Proses pelatihan dilakukan dengan memasukkan data latih ke dalam algoritma back progression secara berulang-ulang. Pada setiap iterasi dilakukan 3 tahapan. Yang pertama itu fase forward, yaitu propagasi maju data dari input menuju output. Fase back progression yaitu propagasi balik dari output ke input untuk menghitung error dan penyusunan bobot. Yang ketiga itu fase update bobot, memperbarui bobot bobot berdasarkan error yang dihitung. Iterasi berhenti jika error kurang dari target error atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Pengujian. Pada tahap pengujian, data yang menjadi data training dimasukkan ke dalam MATLAB. Dalam penelitian ini yaitu data penjualan bulan Januari hingga Desember tahun 2015. Setelah mendapatkan hasil JST, dilakukan pengujian menggunakan MAPE, Mean Absolute Percentage, dengan persamaan rumus yaitu MAPE sama dengan sigma XT sebagai aktual dikurang FT sebagai data peramalan dibagi XT per N, yaitu N adalah jumlah data yang diuji, dikali 100%. Setelah mendapatkan hasil simulasi, selanjutnya untuk mendapatkan hasil peramalan dilakukan denormalisasi dengan persamaan rumus X sama dengan X kurang 0,1 dikali B min A dibagi 0,8 ditambah A, dengan X yaitu nilai toleransi, B nilai maksimum, dan A itu nilai minimum. Hasil pembahasan. Pada pengolahan data yang telah didapati berdasarkan pelatihan terbaik berikut beberapa parameter pelatihan yang diatur agar hasil pelatihan optimum. Yang pertama itu adalah learning rate.
yang kedua ada momentum constraint, yang ketiga ada epoch, yang keempat itu dengan hasil pelatihan sebagai berikut. Hasil pengujian terhadap data latih yaitu dengan menggunakan MSA untuk membandingkan data aktual dengan hasil pengamatan JST. Terlihat model JST tidak berbeda jauh dengan data aktual. Maka rancangan JST ini dapat dijadikan model untuk tahap kepengujian data. Berikut adalah tabel perbandingan output JST dengan pelatihan data. Pengujian data menggunakan MAPE untuk mengukur validasi jaringan pada keseluruhan data didapat sebesar 6,8%. Maka tingkat akurasi termasuk sangat baik karena nilainya di bawah 10%. Nilai analisis regresi selain MAPE. Dilakukan juga analisis regresi untuk melihat korelasi antara data aktual dengan hasil peramalan JST. Hasilnya menunjukkan nilai regresi sebesar 0,9847, yang berarti terdapat korelasi yang baik antara variabel aktual dengan hasil peramalan JST. Terdapat selisih sekitar 2% antara hasil peramalan dengan data aktual. Tetapi penulis menyatakan bahwa hal ini normal dalam kegiatan peramalan karena hasilnya bersifat pendekatan. Kesimpulan, berdasarkan pelatihan JST Backpropagation, model akseleratif JST yang digunakan yaitu jaringan multilayer, 12 input layer, 10 hidden layer, dan 1 output layer. Dengan nilai MSE sebesar 0,643 dan nilai MAPE sebesar 6,8%. Perhitungan peramalan penjual MDK dengan menggunakan JST Backpropagation diperoleh hasil peramalan penjual MDK untuk periode 2019 dengan data. Pada penelitian ini terdapat selisih 2% dengan data aktual. Hal ini normal karena dalam kegiatan peramalan hasilnya beramalan bersifat pendekatan. Artinya dapat berbeda dengan data aktual namun dengan selisih yang tidak banyak. Selanjutnya kami akan membahas untuk implementasi dari backpropagation sendiri dengan soal yang sudah diberikan. Baik, untuk soal yang sudah diberikan, nah di sini bisa dilihat terdapat 4 label yang diambil dari dataset yang diberikan pada soal. Nah, di sini ada 4 input yaitu X1, X2, X3, X4 dengan label masing-masing. Labelnya ada label 1, label 2, dan label 3. Oke. Di bawah itu bisa dilihat boleh lagi. Di bagian struktur neuron. Nah, bisa dilihat di sini itu inputnya ada X1, X2, X3, X4 dan 1 sebagai input awal. Di mana input awal ini, input 1 ini itu bakal menjadi input tambahan gitu untuk mengukur nilai X1, X2, X3, dan X4 selanjutnya dari tiap-tiap data. Oke, nah di sini kalau kita lihat di struktur neuron, di sini terdapat V01, V11, V21, V31, dan V41. Di mana ini akan menjadi bobot antara suatu input dengan nilai dari Z1. Di mana Z1 ini merupakan hidden layer dan belum kita ketahui nilainya berapa. Kemudian dari nilai Z1 dari hidden layer itu akan berakhir di output, di mana outputnya merupakan Y1. Nah, di mana ketika nilai dari hidden layer ini akan dihasilkan ke Y1, itu memerlukan bobot, yaitu W11. Dan Y1 ini hasilnya dipengaruhi oleh bias, dengan nilai bias yang kami menggunakan adalah 1. Dan untuk mencari nilai aktivasi dari Z1 dan Y1, kami menggunakan fungsi sigmoid. Nah, di mana rumusnya itu adalah 2 per 1 plus E min X plus 1. Oke, bisa dilihat di tabel di atas. Di tabel pertama, di situ ada V11, V21, V31, V41, V01, V11, dan W01. Nah, di sini kami menggunakan inputnya kami pilih, kami input sendiri, di mana nilainya ini bisa dilihat masing-masing, V11-nya min 0,5, V21-nya 0,14,
W01-nya 0,2. Nah, nilai ini nanti yang akan digunakan untuk mencari nilai V11 sampai W01 yang di bawahnya. Oke, jadi dari label 1 yang kedua sampai label 3 itu yang terakhir itu bakal di-generate berdasarkan hasil akhir dari delta W01 sampai delta V11-nya. Oke, pertama kita cari dulu nilai Z-nya, tapi yang belum dilakukan fungsi aktivasi. Oke, di mana nilai Z itu didapat dari eh, nilai dari W01 itu ditambah dengan nilai V11 dikalikan dengan nilai dari X1. Kemudian nilai V21 dikalikan dengan nilai X2. Nilai V31 dikalikan dengan nilai X3 dan seterusnya. Oke, bisa diklik di nilai di situ. Di angka min 1,928 di bawah nilai Z net 1. Ya, nah itu bisa lihat di situ J9 ditambah A9 dikali F9. Nah, sampai seterusnya. Oke, didapatkan nilainya Z net 1 atau nilai sebelum aktivasinya. Kemudian ketika kita ingin mencari nilai Z1, itu bisa diklik nilai Z1-nya yang 1, nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan rumus fungsi sigmoid tadi. 2 dibagi 1 ditambah EXP min M9. Jadi 1 ditambah pangkat min X. Nilai dari M9 tadi, nilai dari pangkat min 1,928 ditambah biasnya. Biasnya tadi 1, dapatnya nilai 1,25. Nah, kemudian kita mencari nilai Y net 1. Oke, bisa dilihat di 0,35 itu bisa diklik. Oke. Nah, untuk mencari nilai dari nilai Y1-nya itu nilai W01 ditambahkan dengan nilai Z1 atau nilai Z hasil aktivasi itu dikalikan dengan nilai W11-nya. Karena untuk menuju ke Y1 itu kan nilai dari Z perlu melewati atau dipengaruhi oleh nilai W11-nya. Sehingga nilai Z1 dikalikan dengan W11 kemudian ditambahkan dengan L9. L9 dapat dari mana? L9 ini bobot si bias tadi, si 1 itu untuk menghasilkan Y1. Nah, itu bobotnya 0,2. Oke, lanjut. Y1 juga sama. Di Y1 biasa itu dilakukan fungsi sigmoid juga. Sama 2/1 plus EXP. Kemudian kami di sini menggunakan nilai layernya atau nilai layer fiksasinya. Bukan hidden layer ya. Nilai layer fixnya itu 0,2. Learning rate layernya itu 0,2. Kemudian kami mencari delta K-nya. Bisa diklik di delta K-nya. Oke, nah delta K ini didapat dari nilai E9. Bisa lihat E9 itu berarti, oke, boleh di scroll ke samping. E9 itu nilai labelnya. Oke, jadi di sini kan ada label nih, label 1, 2, 3. Nah, untuk mencari nilai delta K itu misal labelnya 1 gitu. Nah, berarti nilai 1 itu dikurang dengan nilai akhirnya, nilai output terakhirnya yaitu Y1, kemudian dikalikan dengan Y1 lagi, lalu hasil tadi dikalikan dengan 1 dikurang dari output akhirnya, sehingga dapatkan nilai delta K tadi. Nah, nilai delta K ini itu bakal dipakai untuk mencari nilai delta B11, delta W01, delta V1, V11, dan seterusnya. Nah, fungsi dari delta K ini itu untuk mendapatkan nilai selisih yang cukup gitu. Ya, jadi kalau kita pakai delta K ini nilai selisih yang ada di delta W11 dan selanjutnya itu nilainya itu bakal pembulatan ke atas ya. Bukan pembulatan ke atas ya. Jadi nilainya lebih besar dari tanpa menggunakan delta K sehingga lebih mudah untuk diolah datanya. Oke, bisa dilihat di delta W11 kita mencari nilai baru dari W11-nya. Nah, di sini nilai Q9 itu dikalikan dengan nilai delta K tadi dikali dengan nilai Z1. Kemudian untuk nilai delta W01, nah di sini Q9 dikali R9 tapi dikali 1. Nah, kenapa dikali 1? Karena W01 ini dia itu asalnya itu dari biasnya 1. Sementara nilai W11 ini asalnya dari nilai Z1 tadi kan, makanya dikalikan dengan N9. Kemudian kita mencari delta net satunya di sini. Nah, delta net 1 ini yang bakal dipakai itu untuk mencari nilai delta 1, delta V11, sampai delta V41. Nah, delta net 1 ini itu didapat dari nilai R9 dikalikan dengan
K9. Nah, jadi nilai delta net 1 ini itu fungsinya untuk mencari nilai eh, delta 1 sebenarnya. Tapi sebelum dilakukan bias. Jadi net ini dilambangkan kalau hasil delta itu belum dilakukan aktivasi atau fungsi sigmoid, itu istilahnya. Nah, jadi didapat nilainya 0,35. Kemudian di delta 1 itu nilai dari delta net tadi itu kami lakukan fungsi sigmoid. Bisa diklik di situ di delta 1. Oke, nah di sini U9 dikali N9 ditambah dikali 1 dikurang N9. Nah, jadi fungsi delta net 1 tadi itu dikalikan dengan nilai Z1. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 1 dikurang nilai dari Z1-nya. Nah, nilai delta 1 ini yang bakal dipakai buat nyari delta V11 sampai delta V41. Boleh di-scroll. Nah, bisa dilihat di situ untuk mencari delta V11 berarti ya tinggal kalikan aja Q9 dikalikan V9 dikalikan A9. Nah, Q9 itu nilai learning rate-nya dikalikan delta 1 dikali A9. A9 itu apa? A9 itu nilai X1-nya. Nilai X1-nya kan tadi yang ada di awal sekali kan di paling depan. Kemudian delta V21 juga sama. Kalau diklik, nah di situ Q9 dikalikan V9 dikali B9. Nah, dia dikalikan sama nilai atau input dari X2-nya. Berlaku seterusnya 3141 juga sama. Nah, di V01 boleh dilihat di delta V01 di ujung kanan. Oke. Nah, di sini beda. Kenapa berbeda? Karena delta V01 ini inputnya kan 1 tuh, udah difiksasi. Dia inputnya bukan dari dataset. Nah, jadi ya dikalikan 1. Nah, dapatlah nilainya ini. Kemudian untuk mencari nilai V11 baru, nah, boleh diklik nilai V11 barunya. Nah, di sini simple. Jadi nilai F9 atau nilai V11 yang awal tadi itu ditambahkan dengan nilai V11 yang baru, yang delta V11. Nah, didapatlah nilainya 0,609. Nah, jadi minus 5 tadi kalau nggak salah ya. Minus 0,5 ditambah minus 0,109 didapatlah minus 0,609. Nah, ini berlaku untuk seterusnya ya. Boleh digeser ke paling samping. Paling samping. Nah, sampai habis ini, nah itu didapatkan dari nilai V awalnya, itu ditambahkan dengan nilai delta V yang baru. Berlaku juga untuk delta W11-nya ya. Boleh diklik di W11-nya itu. Nah, oke. Di situ di K9 ditambah S9. Jadi nilai K awalnya itu ditambahkan dengan nilai W yang baru. Nah, ini dilakukan perulangan terus. Jadi nilainya itu mempengaruhi nilai yang atas. Itu mempengaruhi nilai yang bawah. Nah, boleh di-scroll ke bawah. Dan dia bakal sampai ke titik fix itu di data ke nih, boleh lihat di baris ke-28. Nah, itu 33,5. Nah, itu nilainya udah nggak berubah lagi. Mulai dari situ boleh lihat ya kan sampai ke bawah itu nggak akan berubah lagi. Kenapa? Coba kita geser ke samping. Boleh digeser ke samping. Ke samping kiri terus. Nah, oke, stop. Geser di itu. Di bawah 6 ada angka 0. Nah, di sini. Nah, dari sini itu nilai delta K-nya itu menghasilkan 0. Sehingga apapun yang setiap perhitungan di sampingnya itu kan menggunakan 0 tuh. Menggunakan delta K untuk perhitungannya. Dan itu bakal nah nih kayak ini. Nah, itu kan bakal pakai delta K dikalikan delta K. Kemudian hasilnya udah pasti 0 kan. Nah, jadi ketika delta K-nya ini 0, maka hasil U11, V11, V01, V11 itu nggak akan berubah gitu. Dia bakal ngikutin hasil akhirnya. Nah, itu kan 0, 0, 0, 0. Nah, jadi hasil yang baru itu kan rumusnya itu data yang lama ditambah dengan data yang baru. Nah, data yang lamanya ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah data yang lama. Jadi nilai tetapnya itu atau nilai akhirnya itu sebenarnya sudah berakhir di dataset ke-28. Bukan dataset 28 ya, baris ke-28. Itu dataset label 3. Label 3 yang ke berapa itu? Label boleh digeser. Nah, itu dataset kedua yang terakhir. Label kedua yang terakhir. Nah, sebenarnya di label ketiga itu sudah tidak terjadi lagi pembaruan nilai V11. Jadi nilai V11 itu habis di label kedua dan untuk seterusnya itu bakal fix. Jadi ini sesuai perintah soal, kami melakukannya
1 kali perulangan iterasi. Jadi di sini 1 kali perulangan saja, tidak ada perulangan kedua, dan bahkan sebelum perulangan kedua selesai, nilai hasil fix-nya itu sudah dapat di label kedua baris ke-28. Oke, demikianlah perhitungan manual kami. Saya kembalikan ke Nova. Nah, baiklah, terima kasih Kevin atas penjelasan dari jawaban soal yang diberikan oleh dosen. Sekian saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.